Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahyuniati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Bapak Langkit. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Tepu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bapak. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian ada pun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian pada pra-observasi ini nanti sebagai persiapan awal dan sebelum Bapak melakukan pembelajaran nanti supaya Bapak lebih siap di dalam melakukan pembelajaran di kelas dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Kemudian nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di dalam pra-observasi ini. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, Ya. tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan nanti saat pembelajaran di dalam kelas? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah kami akan menyampaikan pembelajaran nanti kebetulan menjadi mata pelajaran matematika, yaitu pelajaran volume bangun ruang, sub pelajaran bangun ruang balok. Ya, itu yang akan saya sampaikan. Kemudian tujuan pembelajarannya, pertama melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami volume bangun balok dengan menggunakan satuan volume. Kemudian yang kedua, melalui berbagai latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Itu yang saya sampaikan. Jadi Bapak akan mengambil muatan pelajaran matematika pada sub volume balok ya Pak, dengan tujuan nanti Bapak akan memberikan pelatihan, kemudian anak akan menyelesaikan soal gitu ya Pak. Iya. Baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, Iya. area pengembangan yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran Bapak apa setelah melakukan observasi nanti? Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, area yang pengembangan yang akan dapat capai nantinya, yaitu satu pengetahuan. Murid dapat menyelesaikan soal dengan benar dan tepat waktu, itu yang diharapkan. Kemudian keduanya tentang keterampilannya. Murid dapat mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok masing-masing di kelas tersebut. Baik, jadi Bapak akan mengembangkan area pengembangannya pada dua aspek, yaitu pada aspek pengetahuan, murid dapat menyelesaikan soal dengan benar dan tepat waktu. Ya. Kemudian pada aspek keterampilan, nanti murid akan mempresentasikan dari hasil diskusi. Gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, Ya. rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, mungkin Bapak bisa menceritakan mau seperti apa? Ya, menurut rancangan yang telah kami rencanakan, yang pertama adalah mengkondisikan ruang kelas dulu, anak-anak. Iya. Kami dikondisikan dulu. Yang pertama untuk mengawali berdoa, terutama itu yang paling penting untuk pembelajaran. Setelah itu dikondisikan untuk membentuk kelompok. Ya, masing-masing kurang lebih nanti satu kelompok 3 anak, karena siswa kami terdiri dari 18, mungkin jadi 6 kelompok kurang lebih. Itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain, anak-anak sebelum pembelajaran lain diarahkan untuk memperhatikan penjelasan guru sebelumnya, agar bisa menyelesaikan soal-soal yang guru sampaikan nantinya. Itu. Baik, jadi untuk rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, yang pertama adalah pengkondisian kelas. Ya. Kemudian nanti dengan berdoa, dengan menyanyikan lagu, Ya, gitu kebetulan ya. nanti ada rasa nasionalisme, ya, nasionalisme Oke. harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Di antaranya
anak kami saya arahkan untuk Garuda Pancasila. Oh seperti Itu, itu. iya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan akan dilanjutkan dengan penjelasan guru, kemudian nanti anak mengerjakan soal, kemudian mempresentasikan begitu kita. Ya, dari setelah hasil diskusi anak jaga kelompok. Baik. Baik Bapak, kemudian dari pembelajaran Bapak yang akan Bapak lakukan, nanti kira-kira Bapak akan melakukan kapan? Untuk rencana yang setelah Bapak tulis, ya itu rencananya nanti tanggal 28 Februari. Iya. Itu hari apa ya Pak? Tanggal 28 Nggak salah, itu? hari Rabu kalau nggak salah, hari Oh, Rabu. baik. Iya, jadi kebetulan pas jadwal itu matematika. Begitu. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Betul Bapak? Betul, jam pertama. Baik. Baik. Kemudian nanti Bapak saya akan ada di dalam kelas, kemudian akan mencatat kegiatan seperti apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti dari kegiatan observasi nanti kita akan berjumpa kembali nanti di kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari angkatan 9 pada pendidikan guru penggerak pada kesempatan ini. Baik Bapak, setelah kita melakukan percakapan hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Bapak? Ya, alhamdulillah. Dengan percakapan ini, insya Allah saya akan mempersiapkan apa yang langkah-langkah yang harus saya sediakan. Pertama mengondisikan anak, kedua metode. Dengan adanya observasi tentu saya mempersiapkan diri. Metode yang akan saya gunakan adalah pertama tanya jawab, terus diskusi, terus kerja kelompok, kemudian media yang akan saya gunakan. Saya akan menggunakan media secara langsung, ya seperti bangun ruang balok. Insya Allah saya akan membawa yang secara langsung seperti potongan tusuk atau balok atau kotak dari kertas yang berbentuk balok. Jadi anak-anak langsung mengetahui aslinya seperti itu. Baik, jadi dari percakapan ini Bapak sudah mendapatkan gambaran dari pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 gitu ya Pak ya. Betul. Baik, mungkin itu terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan pada kesempatan percakapan pra-observasi pada hari ini. Nanti kita akan berjumpa kembali, nanti Pak akan saya temani, akan saya bersama-sama di dalam kelas melakukan observasi. Kemudian nanti kita akan bertemu pada kegiatan percakapan pasca observasi yang nanti akan ditemani oleh Bapak pengajar praktik. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Semoga nanti pada observasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Langkit. Demikian percakapan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Langkit yang telah menyediakan waktu dan menyempatkan waktu untuk percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih, ternyata pagi hari ini kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya pada pagi hari ini, hari Rabu ya. Kebetulan hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika ya. Tapi sebelumnya agar kegiatan kita lancar, mari kita berdoa.
tadi teman kalian ada yang paling rajin datangnya ya, yang datang lebih awal. Kalau nggak salah Anda Anita ya, Anita tadi ya. Silakan untuk memimpin doa. Silakan. Bapak menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan jadwal kita, mata pelajaran matematika, kita mengambil pelajaran tentang volume bangun ruang, yaitu khususnya balok. Mungkin kalian belum mengenal apa itu balok ya, tapi kita sudah mengenal pelajaran sebelumnya ya, bangun ruang yang lain. Apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Mungkin ada kubus ya, kubus itu materi bangun ruang juga. Tapi khusus hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang volume balok. Barangkali ada yang tahu bentuknya seperti apa kalau balok itu? Seperti apa? Contoh saja yang ada di sekitar kalian. Seperti apa? Pernah melihat orang tuamu bekerja? Pernah ya. Nanti akan melihat bentuk-bentuk seperti ini ya. Tapi sebelumnya agar kalian lebih semangat, mari kita nyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, agar lebih semangat lagi. Sebelumnya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Gak usah pakai dirigen ya, langsung saja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Siap untuk melanjutkan kegiatan kita untuk belajar ya. Mungkin sebelumnya banyak tugas di rumah ya, kalian kerja sama dengan orang tua kalian, ada PR, ada tugas-tugas yang lain ya, dan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya yang mirip dengan yang akan kita pelajari hari ini ya. Dulu pernah kita bahas tentang kubus ya. Kubus itu untuk mencari volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Tapi kalau balok gimana ya? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Ya. Ini ada contoh materi yang bukan di buku paket, silakan di 105, 106 ya. Di buku paket kalian silakan yang mirip dengan materi yang akan kita bahas hari ini.
Ya, 105 tepatnya. Di paling bawah itu ada poin nomor 5. Volume balok. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah tentang volume balok. Sebelumnya tadi sudah Bapak berikan contoh satu. Contoh balok itu seperti ini. Kemudian yang lain selain kayu, apalagi yang mirip dengan bentuk balok. Pernahkah kalian di rumah mempunyai bungkusan-bungkusan yang mirip balok? Pernah. Contohnya bungkus apa? Bungkus lampu. Terus korek api. Meskipun kecil, kalau dilihat ini bentuknya apa ini? Balok. Balok itu cirinya apa? Mempunyai ukuran terus lebar. Kalau kita gambar, ya. Balok, ya, nanti akan kita bahas tentang volume balok. Bagaimana cara menggambarnya? Kita umpamanya gambar langsung, tadi ada barangnya yang langsung kan? Kita mencoba untuk menggambar atau kita pasang di papan tulis seperti ini atau di buku kalian ya. Kurang lebih seperti itu balok ya, kurang lebihnya. Yang paling sini disebut apa ini? Ukuran apanya ini? Panjangnya. Ini lebar, yang sini tinggi. Itu. Tapi kita bukan hanya melihat gambarnya. Untuk pembahasan hari ini kita harus tahu bagaimana cara menentukan volume balok. Kalian baru sudah tahu kan tadi banyak sekali. Satu, ini saya bawakan contohnya. Ini juga kotak atau kardus yang berbentuk balok. Ya, mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai tinggi. Ya. Terus ada lagi balok itu ternyata beda-beda Pak. Iya. Ada yang tipis tuh. Ya. Nah, ini juga balok. Ya. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya di sini. Nah, semuanya mempunyai ukuran. Setelah kalian tahu bentuk barang atau benda yang disebut balok tadi, kita akan langsung merumuskan tentang menentukan volume balok. Apa rumusnya untuk menentukan volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Coba sekarang kalian setiap kelompok mengerjakan. Kita ambil contoh korek api, umpamanya ukurannya kecil. Ya. Jadi rumusnya sudah tahu kan? Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita ambil lagi contoh yang kecil korek api ya. Contoh yang kecil korek api umpamanya ya. Silakan siapkan buku kalian untuk mencoba menghitung ya. Siapkan alat tulis. Umpamanya ini korek api kecil ya. Silakan. Umpamanya panjangnya 4 ya, kemudian lebarnya hanya 2, kemudian tingginya hanya 1 cm. Bagaimana cara menentukan atau cara menghitung volume tersebut? Selain ada contoh materi yang tadi yang kalian simak ya, tadi ada balok yang ukuran besar yang mempunyai panjang 15, lebar 12, kemudian tingginya 8. Nanti kita hitung ya. Kita mencoba yang dari yang mudah dulu. Nanti kita melangkah yang agak
sulit. Ya. Kalian belajar matematika, jangan merasa takut, jangan wah saya itu takut menghitung nanti salah. Kalau matematika itu banyaknya apa yang kita kerjakan? Angka atau huruf? Angka. Angka bisa kita hitung ya. Maka dari itu saya mohon anak-anak jangan takut untuk mempelajari matematika. Harus kita hadapi sesulit apapun. Nanti akan ketemu hasilnya ya, atau dari soal-soal yang kita hadapi. Sudah ada yang berhasil menemukan? Kalau yang berukuran 4, 2, dan 1, berarti rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 4. Lebarnya, tingginya. Ini kelompok 1 ya. Coba sebutkan dari kelompok 1 ya. Hasilnya berapa? Berapa kali berapa? Yang keras, ada teman yang lain kamu. Iya, 4 kali 2 kali 1. Tinggal kita melihat ukurannya, kesatuannya apa. Kalau senti berarti ya, 4 cm kali 2 cm kali 1 cm. Nah, nanti terakhirnya karena ukuran volume menjadi kubik. 4 kali 2 kali 1 8. Betul, dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 bisa menghitung dari kata soal tadi 8 cm kubik. Kemudian yang contoh lembaran tadi yang kalian bahas ya, ada sebuah balok yang berukuran 15, 12 dan 8. Itu sama rumusnya, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berarti angkanya 15 kali 12 kali 8. Di sini sudah diberi contoh. Hasil terakhirnya berapa? 1440 cm kubik. Kira kubus, karena kita minggu lalu membahas itu jadi salah menyebutkannya. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan tadi ya. Kita mengacu ukurannya ya, yang kita tentukan atau kita lihat itu bahwa benda itu panjangnya yang mana, lebarnya yang mana, tingginya yang mana. Kita harus jeli untuk balok ya. Barangkali ada yang belum jelas dari penjelasan sini untuk menentukan volume. Kita diberi contoh tadi 1 ya semanu. Tapi kita tambah 1 lagi sebelum Bapak menanyakan, nanti ada yang belum jelas ya. Kita beri contoh 1 lagi. Tapi bukan berbentuk gambar. Silakan ditulis di bawahnya untuk mencoba. Sebuah balok dengan ukuran, sebuah balok dengan ukuran P atau panjang, langsung P ya. P-nya 6 ya, panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 2 umpamanya. Ini contoh soal yang lain ya, teman-teman soalnya. Silakan kelompok kalian untuk menentukan hasilnya untuk volume balok tersebut dengan ukuran panjang 6, lebar 4, tingginya 2. Sudah ketemu? Ya, coba kelompok 3, ayo. Berapa hasilnya? Sebutkan. Berapa angkanya? Dikalikan, kali sekian, kali sekian. Yo, panjangnya? Kali? Hasil akhirnya atau volumenya? 48. Betul kan 48? 6 kali 4 kali 2.
ingin menanyakan dari kelompok yang lain. Tadi dua kelompok sudah betul. Kita coba untuk acak kelompok yang lain. 1, 2, 3. Siji loro telu, tangane sedeku, madepe Pak Guru, menawa didamu, papat nuli limo, lenggahe sing tata, aja do sembrono, malah ora bisa. Yang anteng atau yang tidak anteng yang kena tunjuk. Kelompok 6. Kita mencoba saja, ya. Kalau berkurang panjang, ayo langsung pek. 8, lebar 4, tinggi 3. Coba untuk kelompok 3. Yang lain bisa menghitung nanti. Bisa menyebut kalau kelompok 6 ternyata tidak bisa menyebutkan hasilnya. Berarti 8 kali 4 kali 3. 96 dari hasil kelompok 6. Betul atau salah? Ya, kelompok 3 sudah betul. Kelompok 1 96 hasilnya? Betul, ya, beri semangat untuk kelompok 3. Ya. Baik, lalu untuk berikutnya barangkali sudah beberapa contoh, Bapak memberikan contoh dan kalian sudah mencoba. Bapak mengira kalian sudah bisa, tapi barangkali ada yang belum jelas, belum bisa atau belum tahu, silakan Bapak beri kesempatan kalian untuk bertanya. Silakan, dari kelompok 1 sampai 6, silakan. Kelompok 3 dulu. Iya, bagus sekali. Yo. Dari kelompok 3 ternyata ada yang belum jelas dan belum sempat Bapak singgung tadi. Masalah pertanyaan yang diutarakan oleh temanmu kelompok 3. Nanda lihat. Pertanyaannya gimana? Bagaimana Pak kalau galon itu antara ukuran lebar dan tingginya itu sama persis? Kebanyakan tadi kan tidak sama ya. Tadi yang korek api 4, 2, 1, 2 dan 1. Kemudian yang ini 4 dan 2. Tapi pertanyaan dari yang Anda lihat tadi, bagaimana kalau ukuran lebar dan tingginya itu sama? Nah, kita ambil contoh yang ada ukuran yang sama, umpamanya ya 5 panjangnya. Terus tingginya itu dan lebarnya sama 3 dan 3. Apakah disebut balok? Apakah disebut balok? Sama, disebut balok ya. Kebetulan antara tingginya seperti ini, umpamanya ini. Nah, lihat tadi, bingung ini kok aneh sih kode ya. Tapi ini yang membedakan. Ya, panjangnya berapa? 5. Ini lebarnya kita ambil contoh 3. Tingginya 3. Balok atau kubus? Balok, karena ini beda. Tapi kalau kubus gimana? Sama. Sisi sini, panjang sini, lebarnya dan tingginya sama. Itu yang kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Itu. Jadi meskipun ininya sama, tetap balok. Bagaimana cara menghitung? Tetap sama ya. Kelompok 3 perhatikan tadi yang menanyakan ya. Nanti biar jelas. Berarti sama menghitungnya. Ini anggap lebarnya, ini anggap tingginya. Kalau dibalik gimana Pak? Saya mengalihkan dari sini, boleh saja. Dari tingginya kali lebar kali panjang, boleh. Tapi kalian harus tahu panjangnya itu yang mana, lebarnya yang mana. Nah ini pertanyaan dari Anda lihat tadi. 5 kali 3 15 kali 3. Iya. Jadi nanti hasilnya volumenya 45. Nah, meskipun sudah jelas. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, barangkali yang lain. Oh ya ini, kelompok 3.
Iya. Ada kira-kira yang bisa menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 4? Beri semangat dulu. Iya. Pertanyaannya ternyata beda dengan yang diutarakan oleh Mbak Lia tadi ya. Bagaimana Pak kalau gambarnya balok itu ini kan mendatar ya? Mendatar. Kalau gambarnya itu miring Pak gimana? Apakah ada gambar balok miring? Ada. Oh ya, coba kita buat gambar balok miring ya. Ya, yang dimaksud mesti seperti ini ya. Nah, atau tegak tadi ya. Kalau tegak gimana ya? Ya, mungkin ya, pertanyaan dari temanmu kelompok 4. Bagaimana Pak kalau gambar baloknya itu miring atau tegak, bagaimana cara menghitung? Kita berpedoman rumusnya tadi. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Meskipun miring, kalau kalian cerdas, orang bingung nih, tidak akan bingung. Kira-kira yang dianggap panjangnya yang mana ini? A, B atau C yang dianggap panjangnya mana? Ini berarti panjang ini, L ini tinggi. Ya, seandainya nanti di sini ada angkanya, langsung saja panjang nanti. Kemudian yang tegak tadi juga ditanyakan, yang tegak. Kira-kira yang dianggap tingginya yang mana? Mana ini Bapak beri nomor. Yang dianggap panjangnya nomor berapa? Nomor 1 meskipun gambarnya tegak. Yang lebarnya ini dianggap tingginya. Dijempalikin, gambarnya sini. Wah, gambarnya, gambarnya dibuka. Jelas? Ya. Ada lagi? Kalau tidak, kita akan mencoba kerja kelompok untuk mengerjakan beberapa soal. Apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita mencoba untuk latihan apa yang telah Bapak sampaikan ya. Bisakah kalian untuk mengerjakan? Silakan, nanti setelah selesai kalian akan tampil ke depan untuk menyampaikan, menginformasikan kepada teman yang lain ya. Apakah kelompok 1 betul atau enggak ini presentasinya nanti ya. Silakan dikerjakan dengan serius, disiplin, dan semua bekerja ya. Semua bekerja. Silakan ya. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Ada 4 soal yang kalian hadapi ya. Bentuk soalnya mirip dengan yang kita bahas tadi ya, atau yang ada di depan kalian tadi juga sudah ada contohnya ya. Silakan semua bekerja, ada yang menghitung, ada yang bagian menulis ya. Kalau sudah selesai nanti silakan kalian untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada teman yang lain di depan. Bagian kelompok yang mendapat giliran ya. Giliran untuk ambil. Yo, kelompok 5. Pan ikut menghitung Pan. Ayo Sepi. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Tadi contohnya sudah ada ya nih. Untuk cara menghitungnya atau pedoman-pedoman yang lembaran kalian bahas tadi. Bapak beri
Beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan. Tadi ke depan untuk mengerjakan satu soal juga cepat temanmu ya. Untuk mengalihkan ukuran-ukuran balok yang sudah ada di depan tadi. Kalau sudah ketemu langsung pindahkan ke lembaran soal yang akan dikumpulkan nanti ya. Silakan coret-coret untuk menghitung. Boleh di belakang lembar soal, boleh untuk coret-coret menghitungnya, mengalihkan angka-angka tersebut. Ya, langsung diisikan kalau sudah ketemu. Ya, langsung nomor berikutnya. Oh, nomor 1 sudah mendapatkan berapa nomor itu? Yo, ini nomor 2 yo. Semua ikut menghitung. Ya, kelompok 6 sudah sampai nomor 3 ya, berarti tinggal 1 nomor lagi. Waktu 5 menit lagi, sudah kurang lebih 5 menit ya. Kelompok 3 juga sudah sampai nomor 3. Yo, kejar untuk kelompok yang lain. Mana kelompok 5? Nomor berapa? Yo. Tentukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ditulis di bawahnya berapa kali berapa, dengan berapa itu untuk menentukan volume. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu soalnya ada gambarnya ya, bukan hanya bacaan seperti tadi kita mencoba di depan ya. Ini ada gambarnya, jadi bisa langsung dilihat dan dipindahkan angkanya, yang panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan ininya berapa. Tuh. Udah? Ya, kalau 1 udah? Ya, kalau 1 udah. Kalau 4 juga sudah. Kelompok 6? Di atas ditulis ya kelompok 6 dan anggotanya siapa saja. Ayo kelompok 3, yuk ketinggalan. Yo, Yasmin membantu. Ayo Isna bantu kelompok 2. Ayo agak lambat. 3 menit lagi. Jangan merasa
Yang sudah mohon dicek lagi ya, mohon dicek lagi daripada nanti kita maju ke depan presentasi ternyata dapat giliran itu salah. Dicek kembali ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya, kelompok 5 ada tinggal 1 nomor lagi. Ya, kelompok 3 1 nomor lagi ya, nomor 4 ya. Yuk, waktu 2 menit lagi, kurang lebih 2 menit lagi dulu. Yang sudah bisa dikumpulkan ya. Ini kelompok yang sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Yuk, kelompok 5. 2 kelompok lagi. Ya. Ayo Vika, 1 menit lagi. Konsisten ya, kalau tidak selesai berarti tetap dikumpulkan ya. 1 menit lagi. Nomor cepat. Yang lain sudah terkumpul. Ya, setengah menit. Ya, nomor 3 udah. Udah Vika. Hitung sampai 5 ya. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Ya. 1 2 3 4 5. Alhamdulillah semua tepat waktu. Tinggal hasilnya. Mari kita saksikan dari masing-masing kelompok. Nanti akan tampil ke depan untuk menyampaikan informasinya tentang hasil kerjaan kalian dari kelompok masing-masing. Tidak boleh saling menyalahkan karena hasil kerja kalian ya. Bapak ingin mengacak siapa yang
tampil presentasi terlebih dahulu. Ya, sudah semua ya, sudah terkumpul ya. Siji loro telu tangane sedeku adepe bab guru menawa titamu paparmu limo lenggae sing tata aja kesembrono malah ora bisa. Siapa ya? Siapa sih tegang nih? Siapa lagi sing menasihati ya? Kelompok 6. Nah, siap ternyata kelompok 6. Yo, silakan presentasi ke depan. Yo, mendapat silakan untuk nomor 1. Silakan, mohon yang lain memperhatikan. Waduh, ya sama atau enggak ya dengan kerjaan saya tadi? Silakan, suaranya keras. Yo, menggunakan salam dulu boleh, langsung tidak boleh. Jawab. Jawabnya untuk nomor 1. Betul atau salah? Panjangnya 8, lebarnya 5, tingginya 6. Betul, saya sudah belum? Betul. Ya, terima kasih, silakan. Sekian. Tutup dengan salam. Iya, beri tepuk tangan ke semuanya untuk kelompok 6. Iya, sudah kita ambil 1 perwakilan dari kelompok 6 sudah presentasi ternyata dari nomor 1 tadi ya mendapat giliran untuk terakhir nomor 1. Kita giliran yang lain siapa ini kira-kira? Isi loro terus siap enggak ya? Siap enggak ya? Kita tuju saja kelompok 1. Silakan enggak urut sekarang ya, silakan presentasi nomor 3. Yo. Untuk kelompok 1 menyampaikan presentasi nomor 3, silakan maju ke depan. Yuk, tiga-tiganya maju ke depan. Silakan. Dengan salam dulu, yang keras, yo. Lihat temannya. Perhatikan, tadi kalian sama soalnya ya. Untuk nomor 3, panjang balok ukurannya itu adalah 14 cm, kemudian lebarnya 6, tingginya 4. Hasil terakhir atau volumenya adalah 336. Betul atau salah? 336. Betul. Ya, silakan ditutup dulu dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo. Iya, boleh kembali. Yo. Mungkin satu lagi ya, satu lagi kita panggil dari kelompok 3. Yo. Nih, yang tadi siap yo. Mendapat nomor sama dengan yang tadi yang pertama ya. Apakah hasilnya sama atau enggak nih? Salam dulu.
120 tadi sudah disampaikan oleh kelompok yang lain. Sudah berarti sama ya. Nah, ya tutup. Ditutup. Salam. Iya, terima kasih. Mungkin untuk giliran yang lain ini saja untuk penampilan yang lain ya. Mungkin dah, ya. Atau kelompok 5. Ya satu lagi, maaf, satu lagi. Kelompok 5 ingin presentasi nomor 2. Ya, silakan. Ya. Satu lagi, kita beri kesempatan satu lagi. Silakan, seperti temanmu yang lain tadi ya. Ucapkan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panjangnya 12, yang nomor 2 ya. Lebarnya 5, tingginya 6. Berapa hasil dari perkalian tersebut? 360 cm. Oke, terima kasih. Tutup dengan salam. Betul ya. Mungkin itu untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Mungkin ada yang belum mendapat giliran, dan hasilnya juga sama dengan yang lain. Dari materi tersebut mohon dipahami, karena untuk pertemuan yang akan datang kita sudah pembahasan yang lain ya. Jadi silakan tuh. Minggu yang lalu kita bahas dengan volume kudus, sekarang volume balok. Mungkin minggu depan tentang jaring-jaringnya, tentang jaring-jaring, baik dari jaring kudus ataupun jaring-jaring balok. Ya. Jadi yang khusus hari ini yang kita bahas tentang volumenya saja. Mungkin itu saja. Saya mohon sekali lagi tetap belajar yang rajin di rumah apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat di hari kemudian atau di sekolah lanjutan atau naik di kelas 6 nantinya ya. Karena nanti di kelas 6 banyak sekali materi-materi yang ada hubungannya dengan yang kita bahas ya, terutama perkalian dengan pengurangan pembagian itu matematika ya. Sebelum kita akhiri, mari kita nyanyikan lagu Daerah dulu. Apa lagunya? Aku bibit tukung. Siapa punya ayam di rumah? Ayamnya punya bulu nggak? Ada. Kalau anak ayamnya kecil punya bulu nggak ya? Tidak. Kalau tidak punya bulu, kelihatannya di mana? Mendol ya. Aku duwe pitik tukung. Saben dina tak pakani jagung. Petok gogok petok ngendok itu sangremate netes kabeh trondol tanpa medal mendol. Mana sih garis guyu gak nih? Ada yang mendol gak? Nih, tapi bukan ayamnya ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk di kemudian hari atau di sekolah lanjutan berikutnya ya, khususnya ya di kelas 5 pada materi ini berdasarkan jelas. Saya mohon untuk ditambah belajar yang rajin di rumah, baca buku, latihan lagi, membuat soal sendiri seperti tadi ya, ukurannya diubah lagi
Dan jangan takut matematika, hitungnya sulit Pak. Kita hadapi ya. Ternyata kalau kita hadapi ketemu hasilnya ya. Mungkin itu saja. Kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa karena pembelajaran sudah pertama kita selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahyuniati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Lakir dan ditemani oleh Bapak Apot Isai selaku Pengajar Praktek angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Apot, Bapak Alakir? Mungkin pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana percakapan pasca observasi ini adalah juga lanjut dari percakapan yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu observasi dan sesuatu yang ada yang lebih bagus dan lebih bagus dari percakapan itu tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas. Dari Bapak itu ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Bapak laksanakan? Perjalanan pembelajaran pasti ya dalam itu memang ada kekhawatiran takut yang sampai mungkin pelajaran yang tidak terlaksana dengan baik itu, jadi ada perasaan, tapi alhamdulillah ini ternyata jalan. Awalnya Bapak merasa khawatir kalau tidak bisa melaksanakan observasi pada pembelajaran belajar. Bisa ceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak laksanakan di dalam kelas ini? Area pengembangannya di dalam pembelajaran itu yang pertama kemudian yang kedua tentang keterampilan. Pengetahuan diharapkan anak tersebut bisa mengerjakan tugas-tugas dari pembelajaran tersebut dengan baik dan tepat waktu. Itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan dalam pembelajaran tersebut diharapkan anak dapat bisa dari hasil kerja kelompok dari tersebut seperti yang 5. Nah, itu ada 2 ya tampilan. Jadi Bapak itu mau mengembangkan di 2 aspek pengetahuan dan keterampilan, gitu ya. Pengetahuan itu ada waktu anak diberi tugas, kemudian anak bisa mengerjakan tugas dengan benar dan tepat waktu. Kemudian di area keterampilan nanti anak mempresentasikan apa yang hasil dari diskusi yang anak-anak lakukan. Betul nih Pak? Ya. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan langkah atau tahapan pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan?
bahwa langkah-langkah pembelajaran pertama tentu saja dulu adalah membuat RCT rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, terus oke saja terlihat di situ hanya baik kedua pembelajaran berdoa atau juga menyapa saudara anak di mana tersebut baik sehingga bisa pembelajaran bisa kemudian berikutnya kalau sudah semua ini memang untuk menyampaikan materi saling jelas kemudian untuk bekerja karena sudah Indonesia tidak lupa dari menyanyikan salah satu lagu wajib itu jadi biasa kewajiban yang sekarang ini untuk lagu Garuda Pancasila jadi kemudian ya materi pengetahuan tentang pembelajaran juga setelah kita jaraknya seperti yang tadi yang tadi wah tampilan dari Jadi secara singkat yang Bapak yang pertama membuat kemudian berdasarkan SPT Bapak melakukan kegiatan kelas dengan doa dengan melakukan lagu dari Pancasila, kemudian kegiatan inti Bapak memberikan penjelasan materi dan membuatkan diskusi dan presentasi kelompok, kemudian diakhiri juga dengan metode atau media yang Bapak gunakan dalam pembelajaran itu apa, Pak? Metode saya gunakan karena sesuai dengan materi yang saya sampaikan dalam matematika ya volume atau saja media cuma ya yang ada di lingkungan anak-anak sehingga anak-anak tidak asing ya yang lain itu yang lain ada membawa media yang disukai seperti makan seperti belok bisa sediakan kemudian bungkus yang untuk menjawab tugas yang kecil itu untuk kualitas ini kan bukan lain tapi yang berbentuk yang paling penting itu yang kan yang untuk banyak dan kemenangan jadi langsung dia itu ini jadi media yang asli itu interviewnya kan dasar sesuai bentuknya jadi selain mendengarkan dari penjelasan dulu dan tulis itu untuk saya sendiri jadi semuanya diharapkan secara tips semuanya seperti itu. Jadi Bapak menggunakan media asli atau sehingga anak itu bisa langsung paham gitu ya Pak. Sudah menggunakan metode ceramah dilanjutkan penugasan dan diskusi kelompok dan presentasi dari kelompok secara kemudian gitu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya berdasarkan langkah-langkah atau metode yang sudah Bapak gunakan itu sejauh mana area pengembangan Bapak? Apakah sudah berhasil atau belum berhasil dari area pengembangan yang Bapak gunakan? Sebetulnya belum dilihat itu belum masa dalam hal itu belum berhasil tapi alhamdulillah
sudah bisa mengikuti, tapi saya belum puas karena belum mungkin karena ada mungkin ada yang belum kita tapi ya jadi ya karena mungkin ada kekurangan di situ ya, kita tidak boleh puas lah dan jangan puas apakah ini sudah pasti anak bisa ternyata apa ya tidak harus sih mungkin ada yang kurang memperhatikan sehingga kita bisa ini baik bisa 100% Jadi menurut Bapak, kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat pembelajaran di dalam kelas itu adalah ada beberapa anak yang tidak mengerjakan dan kurang aktif di dalam kelompok itu gimana? Selanjutnya ini Pak, berdasarkan pengamatan Bapak tentang kurangnya murid di dalam kampusnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu agar murid itu bisa aktif dalam diskusi dan memperhatikan saat Bapak melakukan ceramah di dalam kelompok? kalau dari kekurangan ini kekurangan mungkin penemu tersebut bagi saya dulu ya itu kekurangannya apa jadi cacat tentang berikutnya tentunya ya di pembelajaran berikutnya mengubah metode kedua yang kemarin mengikuti kurang saja tentu saja dulu akan mengganti metode atau menambah metode punya cara mana mana mungkin prakteknya anak untuk diskusi diperbanyak dan saya mengingatkan misalnya tapi artinya orang nanti guru supaya nanti yang sehingga itu kemudian dari itu juga masalah ya banyak bisa Jadi menurut Bapak kurangnya keaktifan anak itu nanti Bapak akan merubah metode yang sudah Bapak lakukan itu dengan metode yang lain atau menggunakan yang lain sehingga anak pas dengan kelompok. Apa nih Bapak akan mulai mengatasi kendala Bapak dalam pengaktifan siswa atau murid yang belum aktif di dalam diskusi kelompok menggunakan metode yang baru untuk pengaktifan anak ini? Usah waktu yang terkadang pengiriman atau jadwal yang sesuai dengan jadwal kami juga saja dan juga trik agar semua bisa belajar harapan dari guru seperti itu ya jadi insya Allah untuk minggu depan langsung saya melakukan kan anak bisa jadi mungkin ya masih di bawah tapi dikurangi kemudian saya tambah untuk dan nanti acara media yang sebenarnya tadi Jadi Bapak akan melakukan perubahan dengan baru itu mulai ya secepatnya. Nanti ya dengan tujuan agar pembelajaran itu bisa segera dapat berjalan dengan lancar. Jadi Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak, dari percakapan yang sudah kita laksanakan pada hari ini, Bapak sudah mendapatkan apa dari percakapan pasca observasi? Alhamdulillah. Ternyata kalau mereka sendirian itu mungkin dia mirip ya observasi ketahuan itu ini tentu saja dan merubah dan yang sudah baik mungkin ditingkatkan jadi alhamdulillah terima kasih sementara ini insya Allah Jadi dari rangkaian kita
pra-observasi, kemudian kita melakukan observasi di kelas, dan sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi, itu Bapak bisa mendapatkan refleksi diri ketika pembelajaran di kelas, karena ditunggui oleh teman guru yang lain, sehingga kita tahu kekurangan kita gitu ya Pak. Dan itu semua untuk pengembangan dan pembelajaran yang lebih lancar dan lebih baik itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya dalam proses percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan akan segera terrealisasi, yaitu pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan kondusif seperti yang Bapak rencanakan. Mungkin selanjutnya Bapak Akom Musdain bisa memberikan umpan balik atau tanggapan dari percakapan pasca observasi hari ini. Pak Monggo, mungkin Bapak bisa memberikan umpan balik atau tanggapan Bapak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Akom Musdain yang telah memberikan umpan balik tanggapan percakapan pasca observasi pada hari ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik yang dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi telah saya lakukan bersama Bapak Latif dan Bapak Akom dengan lancar. Terima kasih, dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.